Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, selamat datang di VID 73, Weekend Indonesia Dialog yang ke-73 pada hari ini, hari Jumat 11 Februari 2022, mengambil tema penanggulangan COVID-19 varian Omicron. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini ternyata tidak bisa selesai dalam waktu 1-2 bulan. Bahkan setahun telah berlalu, masih saja COVID menemani kita. Tapi kita yakin suatu saat kita harus berpisah. Nah, untuk mengawali acara pada VID 73 kali ini telah hadir bersama kita semuanya Presiden ADRI, sekaligus Rektor UMAHA Sidoarjo, Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, yang kebetulan beliau juga telah merasakan bagaimana enak, pahit, getir, dan manisnya merasakan COVID-19 pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Bapak Presiden ADRI, bisa memberikan kata sambutan? Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Ini termasuk hari terakhir saya isolasi. Karena pagi malam ini hasilnya sudah negatif semua keluarga kami. Alhamdulillah. Yang kedua kepada Bapak sahabat saya Pak Sumbogo, Pak Agus Manar dari Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Habibie dan teman-teman saya yang dari Menristek dan BRIN dan khusus kepada Dr. Erwin Asta Triyono. Ya. Tadi saya tanya pada anak saya, kenal nggak dengan Dr. Erwin? Oh ya, itu dosen Pak. Gitu. Anak saya namanya Ati Purnasari, dia spesialis mata yang juga pertama kali kena. Salam untuk Pak Erwin sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan ini termasuk pejabat baru ya. Baru berapa bulan, Pak? 6 bulan. Oh, baru 6 bulan ya. Karena 6 bulan yang lalu kami dengan Ibu Diah yang membahas tentang masalah SMK kesehatan. Yang kedua kepada teman-teman pengurus ADRI, Sekjen, Ibu Prof. Eri Sarimana yang juga hadir pada malam hari ini, dan teman-teman lainnya dari Bapak Dr. Raymond Runto, ini yang sekarang Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Rumah Sakit, dulu Kepala Dinas Pendidikan di Timur Pak ya. Ya. Kepada juga teman-teman yang hari ini hadir, sudah 33 orang yang di webinar di YouTube, nanti juga akan muncul. Ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, selamat bergabung kepada Dr. Erwin Asta Triyono sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan salam kenal kami selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Saya tinggal di Bogor, tapi juga di Surabaya, sekarang di isolasi. Tapi karena kampusnya di UMAHA, di Sidoarjo, dan sejak jadi rektor saya full di sini. Kemudian yang kedua,
kami juga ada kegiatan-kegiatan yang ada di ADRI ini bersama teman-teman BRIN dan lain sebagainya untuk komunitas, untuk komunikasikan dan pengabdian masyarakat, termasuk KKN. Kami tahun lalu itu sudah melakukan 3 recovery, pendampingan 3 recovery. Pertama adalah recovery kesehatan dalam bentuk KKN tematik kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah recovery ekonomi, bagaimana kewirausahaan. Kami kerjasama dengan Pak Ali Markus untuk menciptakan 1 juta pengusaha muda atau UMK. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan recovery ekonomi, kemudian kesehatan, dan satu lagi adalah recovery pendidikan. Hari ini kami sangat sedih karena kami harus less learning. Ya, kita harus rela kehilangan hasil belajar para siswa kita yang sekarang di Sidoarjo juga sudah tidak boleh lagi ada, di Jakarta juga harus online. Sehingga kami rekaman-rekaman ini juga bisa menjadi materi dari KKN dalam 3 tematik tadi, baik yang sifatnya online maupun offline. Nah, komunitas kami memiliki kekhususan. Kami adalah jabatan fungsional dosen, yang mungkin Dr. Erwin juga sebagai dosen, saya juga belum kenal, nanti mungkin akan dikenalkan oleh MC, yang juga akan bersama-sama pengabdian masyarakat, penelitian-penelitian yang terkait dengan kesehatan, termasuk kami juga telah melakukan penelitian untuk mencari tool aplikasi, yaitu mencari oksigen dari darah. Itu kami dapat kerjasama dengan Menristek Dikti, dapat anggaran sebanyak sekitar 200 juta. Kami juga sudah untuk kesehatan kami banyak sekali karena kami punya prodi laboratorium teknologi laboratorium medik. Kami juga anggota PATELKI, anggota juga termasuk ikut pendirian Asosiasi Perguruan Tinggi Laboratorium Medik. Kemudian yang ikut di sini di samping teman-teman peneliti, perekayasa, dan juga alumni HBP nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Manar. Kami juga ingin menjaring teman-teman itu untuk menjadi narasumber dan menjadi dosen di perguruan tinggi, di mana kami membutuhkan itu karena program MBKM, yaitu program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana setiap kegiatan itu ada pengakuannya. Jadi misalkan kalau mahasiswa ikut kegiatan di Dinas Kesehatan, yang katakanlah itu bisa 16 kali tatap muka, itu nanti bisa 2 SKS diakui. Apalagi magang. Magang kalau di Dinas Kesehatan, kami kirim magang 1 semester itu diakui 20 SKS. Kalau setahun 40 SKS. Program studi apa saja. Nah, ini merupakan bagian tantangan kami, tidak gampang karena kami kena marah Pak Menteri, Pak Agus Manar. Marahnya Pak Menteri apa? Dulu marahnya kepada kepala-kepala program studi. Karena apa? Program studi kan mempertahankan program studinya, sehingga mahasiswa yang kuliah di luar kampusnya itu ya sesuai dengan linearitas program studinya. Nah, hanya lembaganya beda. Akhirnya dimarahi oleh Pak Menteri. Tidak begitu. Orang sukses itu tidak hanya kontribusinya latar belakang pendidikannya hanya 9%. Mengapa sekarang Menteri Ekonomi orang ITB, Menteri Kesehatan orang ITB? Itu karena ya tadi beberapa hal bahwa multidisiplin itu harus dikuasai oleh seseorang. Saat ini lain dengan dulu. Kalau dulu sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Sekarang berbeda. Nah, kemarahan kedua diberikan kepada rektor dan dekan. Kampus Merdeka tidak boleh lagi memberikan kesempatan hanya linear. Nah, jadi kalau orang teknik laboratorium medik boleh ambil hukum, boleh ambil teknik informatika. Nah, ini kemarahan kedua.
Nah, supaya kami nggak dimarahi terus-menerus, maka kami juga mohon nanti kita akan MOU dengan Dinas Kesehatan supaya magang, kemudian kerjasama sebagai dosen atau sebagai visiting professor atau sebagai narasumber dan lain sebagainya, sehingga itu nanti bisa diakui SKS-nya. Yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih karena forum ini sampai 73 luar biasa ini Pak Agus Manar sama Pak Sumbogo ya. Kami nanti akan jadikan ini sebagai bagian dari pengayaan materi bagi mahasiswa dan pengayaan materi bagi dosen. Mengapa dosen sekarang wajib untuk memiliki beban kerja dosen yang itu antara lain harus membuat buku, harus membuat artikel, harus dibawain ke dalam artikel-artikel yang terindeks jurnal, terindeks Scopus, terindeks Web of Science dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya perlu informasi-informasi baru dari lapangan. Hari ini kita akan sampaikan 2 orang yang dari lapangan ini, Pak Raymond Runtuh sebagai Kepala Dinas dan Pak Dr. Erwin juga Kepala Dinas. Mengapa saya bilang dari lapangan? Karena Pak Dr. Erwin ini juga dulu Kepala Rumah Sakit lapangan, Pak ya. Ya, di Surabaya. Nah, itu makanya ini betul-betul orang lapangan ini. Ya. Betul Pak ya, yang di Gelora itu Pak ya, rumah sakit lapangan yang di Gelora. Gelora Pancasila. Bukan, yang di rumah sakit lapangan Indrapura dan Bangkalan BPBS. Oh ya, jadi ini betul-betul orang lapangan. Rumah sakit pun rumah sakit lapangan. Jadi nanti para dosen mohon kaji ulang dan rekamannya bisa kita ikuti. Dan kami juga akan siapkan translator, bukan translator, transkriptor. Jadi seluruh rekaman-rekamannya nanti Pak Sumbogo, Pak Agus Manar, kita akan coba transkrip, ya sehingga kita punya buku digital dengan istilahnya itu bahasa penulisannya itu namanya telling story. Jadi kita semua ini kan bercerita. Nah, jadi buku nanti adalah buku bertutur. Jadi nanti buku itu kita cetak, mungkin teman-teman banyak, ya. Kita akan siapkan tenaganya. Sementara bagaimana percetakan mungkin nanti dari IAB begitu. Jadi tentang buku bertutur di WIAB. Jadi bahasa Inggrisnya telling story. Dan itu memang bukan karya ilmiah yang pasif bukunya, bahasanya. Tapi buku ini adalah babon. Mengapa babon? Akan kita jadikan babon. Babon itu singkatan dari buku ajar bersuara online. Nah, jadi nanti kalau ingin dengar suaranya, ya diputar ulang YouTube-nya, nah, teksnya, ya transkripnya itu dari buku. Nanti di situ ada yang buku digitalnya, kita klik aja. Oh ini suaranya Pak Sumbogo yang merdu merayu seperti apa bisa dilihat, ya transkripnya. Semuanya kita tulis karena kami sudah lakukan itu. Buku-buku saya itu bukan dari nulis mengarang, tapi adalah bercerita, ya sambutan-sambutan ditranskrip. Dan itu menjadi buku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sukses untuk semuanya. Salam sehat. Jangan ikuti kami-kami yang kena ini. Walaupun, nah ini yang tidak enak ini. Walaupun ini. Kami keluarga tenaga kesehatan. Keluarga kami, adik kami dokter, kepala rumah sakit lagi. Begitu ketatnya sebagai seorang tenaga kesehatan. Anak saya juga ketat sekali. Yang namanya mobil, ruangan macam itu dikasih yang namanya pembersih udara itu, enggak boleh jauh dari situ. Pagi, siang, malam 24 jam. Nah, terus kami memang aktivis. Kebetulan setelah saya tracing, terakhir saya ke Cirebon. Nah, ke Cirebon itu saya ketemu Kasat, Kepala Staf Pangdam. Nah, itu karena ada pelantikan di Rektor UGJ Cirebon. Setelah itu saya pulang. Setelah pulang, greges ketika kami ada acara di workshop kepala sekolah. Kami greges, saya pikir ya biasa kecapean gitu aja. Tapi kok belakangan saya disuruh anak saya kena positif. Kami juga bertemu dengan anak saya. Ternyata saya
tes positif. Jadi yang kedahuluan yang ditulari dulu, yang kedahuluan positifnya. Kemudian kami nggak taunya sempat yang opname itu cucu saya. Apa yang harus kami lakukan? Ternyata hasil penelitian dari Pak Hablullah itu dari Ketua AGRI Kepulauan Riau, Batam, itu bagaimana penanggulangan COVID. Itu dia teliti ada 5 variabel. Variabel pertama adalah variabel kesehatan, ya bersih, ya. Kemudian adalah pengobatan. Ketiga adalah spiritual. Keempat adalah lingkungan dan kelima adalah dari aspek supporting masyarakat, keluarga. Nah, ternyata variabel penyelamat penanggulangan ini adalah spiritual. Jadi dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan tawakal ilallah. Dihubungkan dengan apa? Psikosomatis. Memang kalau orang itu kesehatan itu sudah kena dulu psikosomatis, waduh, gigi saya sakit. Ya sakit beneran. Tapi kalau enggak apa-apa, saya sehat. Paling ini kan lewat saja supaya dia dapat nafas melalui lendir-lendir kita. Itu yang saya lakukan. Saya merasa itu. Oh, ini kan sahabat saya juga ini, Om Rikon itu, Om Ikron ini ya. Ini Om kan, Om Ikron ini. Om Ikron ini sahabat saya, dia ingin mampir ke saya supaya bisa hidup dengan lendir kami. Ya sudah, tapi habis itu selesai pulang loh ya. Jadi itu kita sugestikan dan itu psikosomatis. Tapi ada teman lain, adik saya, ponakan saya waktu kena COVID itu langsung down karena banyak teman-temannya yang meninggal. Ya ikut meninggal. Jadi saya punya adik kandung yang terakhir dan ponakan saya anaknya yang baru lahir itu kena meninggal. Paman saya kemudian beberapa guru-guru wakil dekan kami, Vikas itu juga meninggal. Itu kadang-kadang kena psikosomatisnya itu. Nah ini kebetulan Dokter Ati anak saya sudahlah ya itu Omikron itu kan hanya flu saja. Tidak diobati, sembuh-sembuh sendiri. Nah, jadi itu memberi psikosomatis spiritual tadi lah. Kami tawakalilallah, Allah berikanlah kami umur panjang. Karena kebetulan kami umur 63 ini stres-stresnya. Mengapa stres? Umur 63 itu stres loh Pak Gusmanar. Karena kita kan ingin niru sunnah Rasul. Sunnah Rasul harus tiru. Lah, umurnya Rasul kan 63. Nah, kalau kita ingin sunnah Rasul berarti meninggal kita kan umur 63 juga. Lah itu stres juga itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah 63 lewat 5 jam begitu ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah umur 63 katanya kalau lewat 63 itu bisa 70, bisa 80 begitu. Kebetulan usia bapak saya 86, sekarang sehat segar bugar. Terima kasih Dr. Erwin, nanti kita koordinasi lewat darat. Dan saya satu lagi, kita akan melakukan harmonisasi legalitas undang-undang kesehatan, tenaga kesehatan. Karena mumpung ketemu ini, kami akan undang juga dalam waktu dekat tanggal 24 kalau nggak salah, kami akan mempertemukan asosiasi penyelenggara SMK Kesehatan yang itu tidak diakui oleh Kementerian Kesehatan sebagai jabatan fungsional karena tidak ada dalam keterampilan minimal D3. Nah ini mereka resah karena tidak diakui oleh Kementerian Kesehatan, ya alumni SMK Kesehatan ini. Kemudian yang kedua, kami akan ketemukan dengan pendidikan vokasi, yaitu Pak Wikan, Dirjen Pendidikan Vokasi, sahabat kita, untuk mengharmonisasikan. Kebetulan saya juga akan undang Komisi 10 DPR RI, ya karena kami 8 tahun di Komisi 10 DPR RI untuk menyusun undang-undang. Ya, itu juga bagaimana nih harmonisasi ini supaya tidak ada korban dan tidak gaduh di teman-teman ini. Terima kasih. Mohon maaf dan terima kasih atas doa-doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Presiden ATRI, Rektor UMAHA, Bapak Dr. Fathoni Rodi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari IABI, Ikatan Alumni Program Habibie, yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar IABI. Kepada yang terhormat Bapak Agus Fanar Sugri, PhD, kami persilakan. Dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya terfreeze ini layar saya karena menggunakan video. Oke, terlambat ini ya, dan lagi. Yang kami hormati Presiden ADRI, kandidat Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodi, dan ini Pak Dr. Raymond Runtung, dan ada Pak Dr. Erwin Astina Triyono, ada Bu Lila, Kang Mas Sumbogo, dan Bapak Ibu yang hadir di malam ini. Semoga semua sehat walafiat. Saya malam ini tidak menggunakan biasa ini ya, VID ke-73. Saya perkenalkan logo baru VID yang digagas oleh saudara kami di pengurus IAPI, lulusan Jepang juga, seangkatan dengan saya juga dengan Kang Mas Sumbogo. Tapi malam ini sangat penting, ke-73 ini bonus untuk Presiden ADRI Pak Dr. Ahmad Fatoni yang sudah ulang tahun ke-63. Ini ada 10 tahun ya, ini lebih tua VID ini ya, 73. Tapi saya izin share kepada Bapak dan Ibu tentang apa nih, yang COVID-19 ini di Indonesia. Ini ternyata nanti Pak Dr. Erwin maupun Pak Dr. Raymond Runtung saya yakin akan membahas dengan lebih jelas lagi. Kita ini ya, semoga terlihat lebih jelas lagi di sini. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, mohon maaf ini Amerika ini ya. Saya lihat yang Indonesia. Indonesia ini kita sekarang masuk ke ketiga ini ya, Pak Dr. Raymond dan Pak Dr. Erwin ya. Jadi kalau kita lihat ini dari tercatat dari 15 Maret 2020, yang pertama itu bulan Januari 2021, dan puncaknya itu di bulan Juli yang lalu, karena ini sehari sampai 54.000 ya. Kemudian sekarang ini kemarin saja tercatat sudah 47.000, 43.000 kalau tidak salah ya. Oh, mohon maaf ini tercatatnya terakhir itu kemarin 20, ini kok rata-ratanya ini ya. Karena yang saya dapatkan dari Satgas itu ada 43.000, ada yang 47.000 ya. Nanti silakan dicek, tapi intinya tadi yang Pak Presiden ADRI sebutkan bahwa ini memang gelombang ketiga ini, Omikron ini nanti dijelaskan oleh para narasumber. Kan saya tinggal di Tangerang Selatan, berita hari ini di Tangsel aja itu 1.500, tetapi Pak Wali Kota Ben Yamin itu menyatakan bahwa masih banyak yang Delta, bukan Omikron gitu ya. Bukan Omikron ya maksud saya. Intinya semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dimulai dari mindset kita yang sama dengan Pak Presiden. Kita tetap ini ya, kami di BRIN ini juga tetap bersemangat untuk bisa melahirkan vaksin khas Indonesia, karena berita hari ini salah satu penghasil vaksin selama setahun menghasilkan 550 triliun dari dunia. Wah, ini seperempat APBN itu menjadi penghasilannya ini ya, produsen vaksin itu. Itu sebagai pengantar mewakili Kang Mas Bimo Sasong, Ketua Umum IAPI yang senantiasa memberikan support kepada kita semua. Sangat mensupport ini. Semoga nanti targetnya Pak Presiden ini yang masih setia dengan IID ini ADRI ya, setiap bulan sekali, karena Himperindo dan Himperindo sudah menyatu menjadi PPI. Ini Kang Mas Sumbogo juga menjadi salah satu wasekjennya, menjadi Perhimpunan Periset Indonesia. Ada 11 jabatan fungsional, ada juga dosen di sana, sehingga ADRI ini juga sebaiknya menjadi anggota juga di PPI nanti ya Pak Presiden ya. Sehingga kita bisa benar-benar berkolaborasi untuk bisa memajukan Indonesia melalui riset dan inovasi. Demikian mewakili IAPI, mari kita dengarkan bahasan dari para narasumber. Semoga kita sehat, keluarga sehat, dan Indonesia tetap kuat dan tetap bersemangat untuk melampaui masa-masa
pandemi COVID-19 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus Vanarsuki PIC, Ketua Dewan Pakar IABI. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama Kongko akhir pekan malam hari ini tentang penanggulangan COVID-19 varian Omicron yang akan dimoderatori oleh orang yang tidak asing lagi bersama kita, Direktur Pengabdian Masyarakat LPPM Umaha, Ibu Lila Puji Lestari SPD MSI. Dengan narasumbernya ada dua orang yang sudah disebut sejak tadi. Yang pertama adalah Dr. Erwin Astatriono, Dr. SPPD, dan Dr. Raymond F. Runto, SPPK MBA. Dan ini sekilas saya akan sampaikan CV. Mudah-mudahan CV yang saya dapatkan tidak terlalu jauh berbeda. Yang untuk narasumber yang pertama, beliau adalah Dr. Erwin Astatriono, dokter spesialis penyakit dalam, KPTI Finasim. Beliau adalah staf di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, sekaligus juga di Fakultas Kedokteran UNAIR, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr. Sutomo, yang pada saat ini telah dilantik juga sebagai jabatan yang baru Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yang melantik adalah Ibu Khofifah Indra Parawansa. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kemudian spesialis yang pertama dengan spesialis penyakit dalam, dan spesialis yang kedua konsultan penyakit tropik infeksi, dan strata tiganya di universitas yang sama di ilmu kedokteran. Memang sepertinya hidup dokter ini adalah untuk sekolah, spesialis sekaligus mengabdikan ilmunya untuk masyarakat di rumah sakit. Dan sebagai narasumber yang kedua, mungkin sudah tidak asing lagi bersama kita adalah Bapak Dr. Raymond F. Runto, yang merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Kesehatan Umaha, sekaligus Direktur RSCA Mardi Waluyo di Malang, dan beliau merupakan Purna Bakti di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo sejak tahun 2018. Beliau juga merupakan lulusan Dr. Unair di tahun 89 dan merupakan dokter spesialis patologi klinik di Unair juga, dan lulus MBA Fakultas Ekonomi di UGM pada tahun 2011 yang lalu. Dan beliau juga merupakan mahasiswa spesialis program pendidikan spesialis 2 di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, kita dengarkan bersama. Marilah kepada yang terhormat Ibu Direktur Pengabdian Masyarakat LPPM Umaha, Ibu Lila Puji Lestari SPD MSI, waktu kami persilakan sampai pukul 10 malam nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Presiden ABRI sekaligus Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, dan kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kepada Bapak Presiden ABRI. Semoga beliau diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik hidayahnya selalu menyertai beliau, sehingga ke depan beliau bisa menjalankan tugas dan amanah yang diemban untuk menjadikan Umaha dan aktivitas yang lainnya lebih baik lagi. Dan yang kami hormati Bapak Prof. Agus Vanarsuki selaku Ketua Dewan Pakar IABI, dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan kehadiran narasumber Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Erwin Astatriono,
Kemudian yang kedua, narasumber dari Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Mardi Waluyo, Bapak Dr. Raymond Runtu, SPPK, MBA. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan UMAHA Sidoarjo. Kemudian kami ucapkan selamat juga kehadiran Ibu Sekjen, Ibu Profesor Dr. Eri Sarimana, Ibu Sekjen ADRI. Terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian juga ada yang jauh di negara tetangga kita, Thailand, Bapak Kiai Haji Ali Matek dari BCNU Thailand. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ali Mateh, terima kasih atas kehadirannya di acara WID ke-73. Dan terima kasih kehadiran Bapak Ibu dosen, kemudian ada praktisi dan ada akademisi yang telah menyempatkan di acara WID yang ke-73 dengan tema penanggulangan COVID-19 varian Omikron. Bapak Ibu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai akhir nanti. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak MC kondang kita di acara WID, Bapak Sumbogo, terkait dengan CV dari para narasumber. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah bersama-sama Bapak Ibu, peserta hadirin acara WID yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Untuk sesi yang pertama, pemaparan materi dari Bapak Dr. Erwin Astatriono, SPD KPTI Finasim. Salam kenal dan terima kasih atas kehadirannya. Waktu untuk menyampaikan materi kira-kira 20 menit. Nanti dilanjutkan dengan pemateri yang kedua, yaitu Bapak Dr. Raymond Runtu, SPPK, MBA. Kepada pemateri yang pertama, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Erwin Astatriono, kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak Erwin, salam sehat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kami alhamdulillah. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Rektor UMAHA, Presiden ADRI dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Habibie, YABI, Profesor Agus Fanar Sukri. Tadi ada Pak Sumbogo. Kemudian ada teman saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dulu, Dr. Raymond, spesialis patologi klinik, dan Ibu Lila yang sudah memoderatori kami. Oke, mohon izin share screen. Bapak Ibu semuanya, yang jelas kami sangat senang hari ini bisa gabung dengan sejawat-sejawat semuanya, para cendekiawan yang terutama tergabung dalam Universitas Ma'arif Hasyim Latif yang mengundang kami. Yang jelas hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang informasi tata laksana COVID-19 khususnya varian Omikron, meskipun tata laksana antara COVID-19 dengan Omikron relatif sama. Sehingga nanti kita akan coba sedikit memperdalam kenapa kok dibuat beda, tapi yang jelas secara umum tata laksana tidak berbeda dengan varian COVID yang lain. Ini saya akan coba membantu sedikit terkait dengan apa itu COVID-19. Pada prinsipnya COVID-19 adalah virus. Virus ini sebetulnya tidak berbeda dengan virus yang lain. Di mana yang diperlukan untuk tata laksana yang utama adalah imunitas. Jadi kalau kita punya imunitas baik, relatif teoritis tidak terlalu mempermasalahkan keberadaan virus ini. Tapi kalau kita imunitasnya nggak bagus, maka mungkin agak sedikit ada masalah. Kemudian diketahui bahwa ternyata virus ini bisa menyerang paru-paru, saluran napas, dan juga bisa mengenai berbagai organ yang lain. Nanti kita tunjukkan sedikit terkait kenapa kok bisa menyerang organ yang lain sehingga gejalanya kadang-kadang tidak khas, ya. Bisa sesek,
Bisa juga kelainan organ yang lain, misalkan diare, nyeri kepala, mengenai otak, dan sebagainya. Itu nanti kita akan bantu sedikit menjelaskan. Sebelum saya masuk pada manifestasi klinis, kita mengetahui bahwa virus ini sebetulnya pintu masuknya hanya 3, yaitu mulut, hidung, dan mata. Sehingga kenapa pada protokol kesehatan itu selalu mensyaratkan menggunakan masker, karena salah satu potensi penularannya itu melalui penularan langsung, yaitu pada saat ada pasien COVID-19 batuk, percikan itu akan nempel pada droplet dari cairan yang ada di mulut kita. Dan itu secara teoritis jarak 1-2 meter bisa langsung mengenai lawan dari pasien yang sakit itu. Itu langsung. Tapi ada juga penularan tidak langsung, di mana bersin atau batuk akan nempel pada area di sekitar kita, misalkan meja, kemudian tangan kita menyentuh droplet tadi di meja, kemudian kita tempelkan pada hidung kita, maka itu bisa terjadi penularan juga. Sehingga penularannya prinsipnya ada 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Dan dua-duanya ini memberikan kontribusi apa yang kita namakan protokol kesehatan. Ya, jadi sebetulnya protokol kesehatan itu kegiatan yang betul-betul harus kita lakukan untuk mencegah jangan sampai kita terpapar. Ini Bapak Ibu semuanya, ya, pada prinsipnya virus ini akan masuk, kemudian mereka punya yang namanya penjamu. Penjamu itu penerima tamu di tubuh kita yang namanya S2. Dan kebetulan penerima tamu ini, S2 ini, bisa berada pada hampir semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Dia ada di hidung, ada di paru, ada di usus, ada di jantung, mata, liver, kemudian kandung kencing, ginjal, pankreas, otak, prostat, dan plasenta. Sehingga begitu virus masuk, maka oleh S2 ini dia akan bisa diantarkan di semua organ ini. Dan nanti hasil akhirnya akan memberikan manifestasi klinis sesuai dengan organ yang terkena. Itu yang membuat kenapa pada saat dulu Delta, keluhan pasien kadang-kadang menipu kita. Dia keluhannya diare, tapi ternyata COVID positif. Dia keluhan sakit jantung, ternyata COVID positif. Sehingga kita kadang-kadang di bidang medis harus lebih hati-hati dalam hal memilah kira-kira ini pasien terkait dengan COVID atau tidak. Dan ini gejala-gejala yang rutin kita dapatkan. Memang yang paling sering gejala-gejala seperti flu. Jadi ada demamnya, ada batuknya, kemungkinan ada sesak nafasnya. Tapi juga sangat mungkin ada keluhan di organ yang lain. Tadi sudah kita sampaikan, kemungkinan ada di otak, mata, hidung, kardiovaskuler, ya, kemudian hati, usus, ginjal, dan kelainan syaraf. Meskipun ada sedikit perbedaan dengan Omikron ini, di mana pada Omikron lebih cenderung pada keluhan demam, kemudian terasa capek, lemas, tapi tidak ada anosmia. Jadi kalau Delta kemarin kehilangan rasa bau itu menjadi fenomena utama. Sedangkan pada Omikron lebih cenderung pada gejala-gejala flu-like syndrome. Jadi keluhan-keluhan yang lebih mendekati kelainan influenza. Meskipun kemungkinan manifestasi yang lain juga kemungkinan ada. Bapak Ibu semuanya, masalahnya adalah kita boleh mencurigai gejala-gejala itu COVID, tapi untuk memastikan diperlukan pemeriksaan laboratorium. Di sini ternyata yang menjadi gold standard itu adalah pemeriksaan PCR. Meskipun kita tahu bahwa pemeriksaan PCR ini akurasinya sekitar 60-70%, artinya masih ada kemungkinan 30% tidak terdeteksi. Artinya false negatif. Jadi ini semua yang kadang-kadang bisa menjelaskan fenomena di lapangan, misalkan di media, pemain-pemain Persebaya dites PCR-nya positif, tapi pembanding kadang-kadang negatif. Terjadinya
problem-problem itu sebenarnya secara ilmiah bisa dijelaskan. Cuma kadang-kadang begitu didekati secara sosial jadi masalah karena seakan-akan tes yang pertama dianggap tidak valid. Padahal semua masih mungkin karena menyangkut tingkat akurasi yang kadang-kadang berbeda. Dan ini nanti pasti akan dijelaskan ulang oleh Dr. Raymond selaku pemegang kompetensinya. Dan ini Bapak Ibu semuanya, pada prinsipnya mau COVID maupun Omikron itu sama. Jadi hampir 81%, data di Jakarta juga menyebutkan hampir 90% itu gejalanya tanpa gejala atau ringan. Jadi hampir mendekati 90% itu gejalanya nggak ada atau ringan. Baru sekitar 10% sisanya itu yang membutuhkan rumah sakit. Gejalanya gejala mengarah pada sedang, berat, atau kritis. Sehingga satu sisi ada berita yang tidak nyaman karena tingkat penularan Omikron itu sangat tinggi, tapi ada berita dalam tanda kutip baik bahwa yang berat relatif jauh lebih sedikit. Itu yang kenapa teman-teman dari Kementerian Kesehatan termasuk Pak Menkes sendiri selalu menyampaikan bahwa jangan sampai yang ringan masuk rumah sakit. Sehingga yang sedang berat aja yang perlu rumah sakit. Supaya pada saat diperlukan, jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien-pasien yang tanpa gejala. Sehingga yang tanpa gejala atau ringan nanti diharapkan bisa masuk isolasi terpusat atau isolasi mandiri. Dan terapi yang paling bermanfaat untuk yang tanpa gejala atau ringan adalah imunitas sendiri. Jadi dia sebenarnya tidak perlu obat-obatan khusus. Kalaupun ada ya sesuai dengan keluhannya. Misalkan demam ya perlu diberikan obat anti demam, ada batuk yang diberikan anti batuk, tapi tidak ada terapi khususnya. Sedangkan untuk yang sedang berat ini menyesuaikan dengan kesulitan atau komorbid yang ada. Dan biasanya data di luar maupun di Indonesia yang sedang berat ini lebih mengarah pada yang pasien itu mengarah pada imunitas yang rendah. Istilah kami yaitu imunokompromis. Jadi pasien-pasien lansia, mohon maaf, kemudian pasien-pasien dengan komorbid diabetes, hipertensi, obesitas itu biasanya lebih mengarah pada ke arah sedang dan berat. Sehingga makanya kenapa tadi ada statement dari Pak Luhut, yang lansia diharapkan tidak perlu keluar rumah ya salah satunya karena punya resiko lebih berat. Meskipun nggak semuanya, ya punya resiko lebih berat dibanding yang imunitasnya bagus. Dan ini salah satu gambaran yang menunjukkan setiap area boleh memilih mana yang mau dipilih. Artinya gini, kadang-kadang ada area tertentu yang mohon maaf masyarakatnya susah diatur sehingga protokol kesehatan tidak bagus. Maka pilihannya jatuh pada yang berwarna merah ini. Sehingga jumlah kasusnya begitu banyak, sehingga fasilitas kesehatan tidak mampu untuk merawat. Karena kan fasilitas kesehatan terbatas. Sehingga kalau kasusnya cenderung makin cepat tinggi, biasanya kita sedikit kewalahan pada saat menerima pasien-pasien yang jumlahnya terlalu banyak. Dan ini biasanya berkontribusi terhadap kemungkinan angka mortalitas yang meningkat. Atau pilihan yang kedua berwarna kuning. Berwarna kuning ini kadang disiplin, kadang tidak disiplin, sehingga ya mendekati ketidaknyamanan pada saat vaskes itu berproses. Karena apa? Ya kita harus mengingat bahwa rumah sakit kan atau vaskes tidak hanya untuk COVID, harusnya bisa untuk merawat pasien yang lain. Nah, tapi karena kasusnya cukup ya mendekati kemampuan rumah sakit sehingga kadang-kadang vaskes itu tidak bisa fokus untuk melayani penyakit yang lain. Yang kita harapkan adalah yang berwarna biru. Ya, artinya apa? Mungkin ke depan Omikron nggak akan hilang, tapi kita bisa hidup bersama dengan mereka. Sama seperti flu, di mana kasus statusnya sudah menjadi status yang endemis. Tapi untuk menuju ke sana, rekomendasi dari WHO adalah tetap gunakan protokol kesehatan. Sehingga dengan protokol itu diharapkan kasusnya tetap terkendali di bawah kemampuan rumah sakit,
sehingga rumah sakit masih punya kesempatan untuk merawat pasien-pasien yang lain. Ini yang kita harapkan untuk ke depan. Ini contoh kasus-kasus Omikron yang ada di Jawa Timur. Pada prinsipnya kita nggak akan mampu untuk memeriksa semua kasus yang kurang lebih hari ini sudah hampir 4.500, sehingga kita hanya membuat peta epidemiologi. Ya, jadi tidak semua diperiksa, terwakili oleh jumlah tertentu, dan untuk yang kita pemeriksaan dengan WGS, kita mendapatkan data bahwa dari pemeriksaan tanggal 14, 22, 28, itu ada sekitar 108 yang positif Omikron. Meskipun informasi dari teman-teman ITD menyebutkan bahwa hampir 90% yang dikirim sampelnya ke ITD itu ternyata 90% Omikron. Sehingga kebijakan oleh Kementerian Kesehatan maupun Ibu Gubernur sudah mendorong untuk nggak perlu memilah terlalu ketat apakah ini Omikron apa tidak. Prinsipnya lebih baik kita anggap semua kasus yang ada ini adalah kasus Omikron. Toh tata laksananya sama, ya. Sehingga kita tidak perlu terlalu memisahkan terlalu ketat apakah ini kasus Delta atau Omikron. Yang penting PCR positif segera kita berikan tata laksana sebaik mungkin. Ini contoh-contoh varian Omikron yang berhasil dideteksi, meskipun di luar yang kita periksa ini mungkin sudah banyak kasus-kasus Omikron yang lain, cuma kemampuan alat kita yang secara proporsional hanya memeriksa sebanyak 108 tadi itu. Di mana Surabaya ada 43 kasus, Malang 25, dan seterusnya. Ini hanya contoh aja, pada 14 Januari masih ada 3 kabupaten kota yang terdeteksi adanya Omikron, kemudian tanggal 22 ada 7 kabupaten kota, 28 Januari ada 13 kabupaten kota yang terdeteksi Omikron. Sehingga sangat mungkin sekarang pun sudah mengarah pada hampir mendekati semua ada Omikron. Cuma kemampuan alat kita yang belum bisa mendeteksi secara lengkap. Ini hanya contoh kasus Omikron. Ya. Pada prinsipnya yang sudah vaksin lengkap, yang terdeteksi 108 tadi, sudah lengkap dosis vaksinasinya, 63%. Kemudian yang berwarna hijau ini 2,8 sudah dengan boosternya, 3 dosis ya. Dan akhirnya terbukti bahwa hampir 80% itu kasusnya tanpa gejala atau ringan. Sedangkan yang 24% ini belum diketahui karena memang untuk men-tracing tidak mudah, membuat masyarakat itu terbuka pada saat kita lakukan komunikasi. Dan pada tanggal 28 Januari itu sebetulnya dari 108 tadi yang 58% sudah selesai. Mohon maaf, yang 47 sudah selesai masa isolasinya waktu itu. Tinggal yang 52 ini, tapi cenderung relatif ringan gejalanya. Ini berdasarkan usia masih diduduki peringkat utamanya pada usia produktif. Meskipun anak-anak sudah mulai terlihat ada di situ. 0 sampai 5 tahun ada, kemudian anak-anak juga ada, maupun yang remaja. Nah, ini yang kasus kemarin, per 10 Februari. Ini yang terkonfirmasi pasien baru dalam sehari 4.054, meskipun hari ini yang kita berhasil cek ulang sekitar 4.500 yang untuk hari ini. Dan kasus aktifnya 11.000. Nanti 11.000 ini akan dibagi untuk rumah sakit yang kasus sedang berat, kemudian yang tanpa gejala atau ringan bisa diisoter atau isolasi mandiri. Ini kasus per hari yang berhasil kita kumpulkan, 1.300, 3.600, 4.300, 4.054, dan sekarang 4.500. Ini transmisi rate. Jadi normalnya di bawah 1. Tapi sekarang ini sudah rata-rata di atas 1 hampir semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan nasional pun sudah lebih dari 1, terutama yang sekarang lagi booming ya DKI, Jawa Barat, dan Banten. Ini board kami
Bor itu artinya yang terisi dibanding yang tersedia itu relatif kita masih cukup terkendali. Jadi yang terisi di ICU 14%, kemudian di ruang isolasi biasa 17%, standar WHO kalau bisa di bawah 60%. Bapak Ibu semuanya, ini yang kita harapkan untuk mengendalikan COVID-19. Maka kolaborasi terutama dengan akademisi itu sangat kita harapkan. Sehingga saya senang hari ini bisa diundang untuk bisa memberikan informasi yang utuh supaya nanti dalam implementasinya betul-betul kita bisa dibantu untuk menyampaikan juga ke teman-teman akademisi yang lain maupun masyarakat. Kuncinya satu, protokol kesehatan, 6M. Tadi sudah kita sampaikan karena penularannya bisa langsung atau tidak langsung, maka kita perlu mendisiplinkan masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Kemudian 3T ini juga nggak kalah pentingnya. Masyarakat yang positif akan dilakukan tracing, sehingga ini yang menjadi tantangan karena di tracing itu seakan-akan mereka dicari dan seakan-akan menjadi terdakwa, sehingga kadang-kadang mereka nggak mau lapor, sehingga susah kita men-tracing. Padahal tracing ini harusnya menjadi kunci untuk keberhasilan satu, mencegah penularan berikutnya, yang kedua bisa menemukan lebih awal. Artinya kalau ketemu lebih awal, maka terapi jauh lebih sederhana. Ini yang kita perlu mendorong edukasi ke masyarakat supaya mereka paham bahwa ditemukan itu artinya baik. Kemudian testing, kemudian yang terakhir treatment. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang sedang berat mungkin kita layani di rumah sakit, sedangkan yang tanpa gejala atau ringan bisa isoter atau isoman. Dan yang jadi kunci berikutnya adalah vaksinasi. 5M dan 3T itu mendorong untuk strategi di hulu, sehingga kita mencegah jangan sampai paparan terlalu luas, jangan sampai terpapar. Sedangkan vaksinasi untuk mencegah jangan sampai yang terpapar tadi menjadi lebih berat kondisinya. Jadi vaksin ini manfaatnya lebih banyak pada mencegah jangan sampai jatuh ke manifestasi yang sedang atau berat. Dan ini tadi sudah kita sampaikan gimana untuk mensupport 5M, dan ini sebetulnya data yang cukup baik sekali. Jadi kalau kita sama-sama menggunakan masker, maka kemungkinan transmisinya kurang dari 1,5%. Sehingga kenapa kita mendorong tetap masker menjadi kunci dari 5M itu, di samping menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. Ini angka kematian kita. Angka kematian ini sebetulnya 7 ini karena disupport oleh lebih banyak kejadian peak pada saat Delta kemarin. Meskipun yang sekarang ini data yang terbaru untuk Omikron ini kematiannya sangat kecil, sekitar 0, sekian. Sehingga satu sisi kita mengharapkan masyarakat tetap waspada, jangan sampai tertular, tapi yang paling penting tidak panik, karena memang penularan sangat cepat, tapi tingkat mortalitasnya lebih kecil. Tapi kalau strategi tidak bagus, mungkin mortalitas bisa lebih banyak. Sebagai contoh tadi, kalau nanti rumah sakit diisi oleh orang yang ringan atau tanpa gejala, maka yang gejala sedang seringkali nggak kebagian rumah sakit. Itu yang membuat nanti angka mortalitas tinggi. Sehingga kita mendorong masyarakat yang keluhannya ringan lebih baik ke isoter atau isoman, sedangkan yang sedang berat baru ke rumah sakit. Ini contoh vaksin, ya. Kita masih punya PR, terutama di kawasan, Madura, ya, karena dosis satunya masih belum mencapai 70%. Padahal target untuk kita bisa herd immunity, kekebalan kelompok, adalah 50%. Ini PR nomor 1. Nomor 2, PR dosis 2. Dosis 2 itu karena memang harus lengkap. Kalau bisa ya dosis 2 ini menjadi dosis yang ideal, ya 70%. Ini masih perlu kita dorong lagi. Nah, ini kita minta bantuan teman-teman akademisi untuk membantu kami, terutama dalam hal memberikan edukasi yang terbaik buat masyarakat. Ini contoh target vaksin, ya, selalu kita hitung
Nah, sekarang ini kita fokus pada 4 kelompok yang wajib dicari untuk divaksin, yaitu dosis 1 supaya bisa 100%, kemudian dosis 2 supaya gap-nya tidak terlalu banyak sehingga harus didorong, kemudian lansia dan anak-anak. Nah, yang berikutnya baru booster. Ini untuk target-target vaksin. Sehingga kata kunci dari penanganan pandemi sebetulnya sederhana. Kalau bisa jangan sakit. Caranya kita cegah, terutama dengan protokol kesehatan. Kalau sudah sakit, maka harus membagi diri. Kalau yang ringan, kemudian tanpa gejala, silakan isoman atau isoter, kemudian yang bergejala sedang atau berat bisa ke rumah sakit. Dan jangan lupa bahwa vaksinasi menjadi kunci supaya tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat. Saya kira itu apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Mohon izin Bapak untuk tidak meninggalkan Zoom ini karena ada pemaparan materi dari Bapak Dr. Raymond Runtu yang mungkin saling melengkapi dari pemaparan materi yang pertama. Waktu kami berikan langsung kepada Bapak Dr. Raymond Runtu untuk memaparkan materinya. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, matur nuwun Dr. Rila sebagai moderator. Amin atas doanya. Izin share screen. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor UMAHA, Dr. Fatoni Lodri, yang saya hormati Profesor, Guru Besar, teman-teman akademisi, baik dari kampus UMAHA maupun dari berbagai kampus yang tergabung dalam ADRI. Yang kami hormati pimpinan IAB, dan khususnya kepada Dr. Sumbogo, yang pernah menjadi moderator kami pada waktu pertemuan IAB ke-40-an, kalau saya tidak salah. Yang saya hormati Dr. Erwin, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, ini adalah rekan kami di RSUD Dr. Sutomo, FK UNER. Beliau adalah ilmuwan yang sekarang menjadi pejabat. Saya appreciate dan semoga Dr. Erwin bisa bekerja sama dengan kita di kalangan akademisi UMAHA. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera. Izinkan saya menyampaikan tentang vaksinasi. Mengapa saya memberikan vaksinasi? Karena memang setelah saya di Malang, Nyun Sewu, memang karena saya bergerak dalam bidang manajerial rumah sakit, maka ketika ada pertemuan beberapa pimpinan rumah sakit sekota Malang, waktu itu memang penekanannya seperti yang dikatakan Dr. Erwin. Waktu itu Nyun Sewu, Dr. Erwin masih belum jadi Kadinkes, waktu itu Dr. Kohar. Nah, Dr. Kohar juga atasan saya di UNER dan Dr. Sutomo waktu itu. Beliau mengatakan pesan yang sama seperti Dr. Erwin tadi, bahwa vaksinasi itu kunci penting untuk mencegah. Jadi pencegahan. Karena itu diminta pimpinan-pimpinan rumah sakit untuk bahu-membahu melakukan vaksinasi. Dan kami rumah sakit kecil yang ada di Malang, yang saya pimpin, kami sudah memvaksin hampir sekitar 25.000 dosis. Baik dosis 1, 2, dan booster sampai dengan hari ini. Dan kemudian ketika saya di Malang, saya juga kemudian diajak bergabung oleh ILUNA, Ikatan Luhur Nusantara, yang sudah mengedarkan jutaan vaksin. Dan kalau tadi dikatakan data dari Provinsi Jawa Timur bahwa Nyun Sewu, Pamekasan termasuk rendah, dosis 2-nya baru sekitar 24%, tadi datanya Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan boosternya baru 0,67%. Tim kami sudah ke sana, dokter. Jadi Nyun Sewu nanti dukungan dari Kadinkes, karena kami akan meneruskan. Jadi sementara ini baru 2 kabupaten
yang ada di Madura, yaitu Sumeneb dan Pamekasan, selain Malang dan Surabaya yang menjadi pusat perhatian kami. Jadi nyun sewu, Bapak Ibu, guru besar, pimpinan, rekan sejawat, kami izin untuk menyampaikan tentang vaksinasi. Ini memang sudah revisi yang ke-6, dokter, karena waktu IAB yang ke-40-an itu saya juga sudah menyampaikan ini, tapi beberapa saya revisi dan penambahan. Semoga teman-teman yang pernah mengikuti IAB 40-an tidak bosan. Nyun sewu. Ini saya kira kita semua sudah tahu pada waktu puncak Delta kemarin, Juni-Juli. Ini sejarahnya mengapa ada vaksinasi, tentunya kita semua sudah belajar waktu pendidikan, karena waktu itu ada infeksi di Inggris, dan kemudian orang-orang yang mendapatkan suntikan dari infeksi pada sapi itu ternyata mereka kebal terhadap infeksi variola atau cacar nanah ya. Jadi cacar nanah memang sudah lenyap, yang ada hanya cacar air ya. Ini adalah secara vaksinasi, dan kita tahu bahwa setelah penemuan vaksin cacar yang pertama itu hampir 50 jenis penyakit itu berhasil diberantas oleh vaksin. Misalnya TBC, pertussis, dan campak juga ya. Ini adalah batasan mengenai vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Nah, dalam beberapa presentasi, dalam beberapa jurnal memang istilah vaksinasi dan imunisasi seringkali dipakai silih ganti. Ya, walaupun sebenarnya artinya sedikit berbeda, tapi dipakai seringkali silih ganti. Nah, mengapa vaksin penting, Bapak Ibu yang saya hormati? Menurut WHO, pertama dia untuk individu, dia bisa mencegah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadinkes, dan ini yang lebih penting adalah ketika dalam komunitas, maka masyarakat yang telah diimunisasi untuk mencegah penyakit itu, maka penyebaran bisa terhambat. Inilah sebenarnya yang menjadi target dari pemerintah, yaitu kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, ya memang ini nyun sewu, ini kalau buat orang medis sudah biasa, tapi kalau untuk orang awam perlu mengetahui. Jadi herd immunity ini dibagi dua kelompok. Ada yang secara alamiah, ada yang secara buatan. Kalau alamiah itu memang dari orang-orang yang sakit yang kemudian sembuh, ya. Jadi, tapi ada risiko kematian karena dia sakit. Tapi kalau herd immunity buatan itu melalui vaksinasi, dan ini yang menjadi penting seperti yang disampaikan Dr. Erwin tadi. Ya, dan herd immunity buatan ini harus melalui vaksinasi. Dan karena orang yang divaksinasi adalah orang yang sehat, maka risiko kematiannya rendah, yang tentunya berbeda dengan orang yang terinfeksi. Ini saya kira kita sudah tahu bagaimana kekebalan komunitas. Nah, dikatakan orang-orang yang sudah divaksinasi ini seperti membentuk tembok. Membentuk tembok terhadap orang-orang komunitas yang memang tidak bisa divaksinasi. Misalnya anak-anak di bawah umur 5 tahun. Orang-orang yang ada komorbid, ya misalnya karena imunodefisiensi misalnya. Sehingga orang-orang yang sudah divaksinasi seperti kita-kita ini, itu menciptakan satu benteng pertahanan. Sehingga orang yang sakit ini tidak bisa menularkan ke orang yang tidak sakit. Ini contohnya eradikasi penyakit variola, dikatakan tahun 80 penyakit ini sudah resmi dinyatakan lenyap dari muka bumi. Sehingga imunisasi cacar dihentikan. Saya waktu kecil masih sempat menerima imunisasi cacar ini. Demikian juga dengan polio dan tetanus. Ini adalah pengembangan vaksin. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa biasanya pengembangan vaksin itu butuh waktu yang lama. Sekitar 10-15 tahun. Tapi khusus untuk SARS-CoV ini boleh dibilang sangat cepat. Jadi hanya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Karena beberapa fase itu saling tumpang tindih. Artinya fase yang berikut tidak perlu menunggu fase sebelumnya. Bisa dijalankan secara paralel. Sehingga penemuannya menjadi sangat cepat. Nah, sebenarnya prinsip dasarnya infeksi dan vaksinasi itu sama.
Hanya kalau pada infeksi dia menimbulkan penyakit, Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan pada vaksinasi tidak. Tapi sama-sama menimbulkan imun memori. Jadi tubuh itu punya memori bahwa dia pernah dimasuki oleh satu jenis virus. Ini tujuan vaksinasi. Kemudian ini jenis-jenis kekebalan yang kita dapatkan, seperti tadi yang saya bilang, bahwa kekebalan itu ada yang alami dan juga ada buatan. Buatan saat ini yang menjadi perhatian kita adalah buatan yang aktif. Karena kalau buatan pasif itu langsung diberikan antibodi. Misalnya anti difteri, anti tetanus itu adalah kekebalan yang pasif. Tapi vaksinasi itu adalah kekebalan yang aktif. Aktif buatan, artinya memang tubuh dipaksa untuk memproduksi antibodi. Ini adalah jenis-jenis vaksin yang beredar dan kita tentunya pernah mendapatkan ini sebagian besar, apalagi vaksin-vaksin dasar seperti BCG, DPT, polio, dan campak itu sudah menjadi satu kewajiban. Jadi kalau dulu memang belum ada yang model seperti dia disisipkan pada satu virus yang tidak terlalu membahayakan, sehingga dia disisipkan pada virus itu kemudian dimasukkan. Kalau dulu hanya ada dua macam ini yang terutama, vaksin hidup yang dilemahkan atau vaksin itu dimatikan sehingga dia menjadi inaktif. Ini beberapa keuntungannya, nanti bisa dibaca. Nah, komposisi vaksin ini ada bermacam-macam. Jadi selain antigennya juga ada adjuvan, ada buffer, stabilizer, preservatif, yang gunanya untuk meningkatkan respon imun, kemudian supaya vaksin itu lebih stabil dan mencegah kontaminan dari vaksin itu sendiri. Proses infeksi yang mendasari pembuatan vaksin ini pada umumnya karena tubuh mampu membuat antibodi. Dan kemudian tubuh ini memorinya itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, bahkan ada yang seumur hidup, sehingga vaksinnya cukup hanya satu kali. Ini sama. Nah, kita tahu bahwa antibodi itu diproduksi oleh limfosit B, dan limfosit B adalah bagian dari sel darah putih. Seperti tadi Dr. Erwin sampaikan bahwa bila tubuh kita sehat, maka sel-sel darah ini dia akan berproduksi dalam jumlah yang normal. Dan bila sel-sel darah ini akan berproduksi dalam jumlah yang normal, maka dia akan menghasilkan satu tingkat kekebalan. Ini saya kira juga nanti bisa dilihat bahwa antibodi yang dibentuk tubuh tergantung dari antigen yang masuk. Jadi kalau antigennya yang pertama dan kedua itu berbentuk seperti segitiga yang lancip, maka antibodi yang dibentuk menyesuaikan. Tapi ketika terjadi mutasi yang menghasilkan virus-virus yang varian, maka yang biru-biru ini antigennya ini berubah. Dia berubah, misalnya ini saya sederhanakan menjadi bentuk kotak yang tadinya pada infeksi pertama dan yang kedua berbentuk segitiga lancip. Nah, karena antibodi yang dibentuk itu sudah merupakan satu respon terhadap segitiga lancip, maka tubuh kita juga tetap memproduksi antibodi yang untuk segitiga yang lancip. Ketika antigennya itu berubah menjadi kotak, maka antibodi itu sudah tidak bisa lagi berguna. Nah, itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana tentang pembuatan vaksin. Nah, jadi waktu itu memang Bapak Ibu yang saya hormati, waktu presentasi ini saya buat, memang waktu itu yang dominan adalah Sinovac. Ya, kita tahu bahwa uji klinis fase 1 dan 2 di luar negeri dan fase 3-nya di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Ya, dan kemudian setelah fase 3 ada juga fase 4, yaitu satu surveillance post marketingnya. Ini vaksin Sinovac, karena waktu itu dominan, sekarang sudah ada aset, dan kalau aset jaraknya adalah antara 8 sampai 12 minggu. Ini tentang efikasi vaksin, banyak yang bertanya mengapa rendah. Memang penjelasannya
secara awam memang sangat sulit ya. Jadi efikasi itu tidak bisa dibandingkan antara satu negara dengan negara lain ya. Misalnya di Indonesia dia 65,3%. Di Brasil itu cukup tinggi karena memang perbedaannya disebabkan latar belakang kelompok sukarelawan, kemudian karakteristik subjek ujinya, dan perihal epidemiologinya. Di daerah Indonesia dengan Brasil tentunya berbeda. Ini vaksin yang lebih banyak dipakai, tentunya ini berdasarkan kondisi terakhir Juli 2021. Jadi kita tahu waktu itu pemerintah berkomitmen jadwal vaksin Januari 21 sampai Maret 22. Dan sekarang kita ada dalam periode itu. Ini pengembangan vaksin cukup banyak, kandidat vaksin, tapi hanya sedikit yang mendapatkan emergency use approved. Berdasarkan pengalaman dari cacar nanah, kita tahu bahwa cacar nanah itu baru bisa dihapus dari muka bumi setelah kurang lebih 180 tahun sejak vaksinnya ditemukan. Jadi memang, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara. Dia penting, tapi bukan satu-satunya cara. Nah, apa yang harus dilengkapi adalah tadi protokol kesehatan 5M, 6M. Itulah yang sekarang harus menjadi satu kebiasaan baru. Karena itu disebut dengan new normal. Nah, tentang KIPI banyak juga yang bertanya. Jadi KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Pasca itu tidak berarti karena. Karena itu ketika timbul satu reaksi setelah vaksinasi, menjadi pertanyaan besar, apakah itu karena vaksinnya atau karena ada komorbid yang kadang-kadang oleh pasiennya ini, maaf ya, disembunyikan kadang-kadang ya. Sehingga kita tidak bisa langsung menjawab bahwa reaksi setelah dia diberi vaksin adalah KIPI. Perlu satu penelitian yang cukup dalam. Ini bila timbul shock anafilaksis pada yang pertama, maka tentu saja dia tidak boleh mendapatkan suntikan yang kedua. Tapi mungkin nanti Dr. Erwin ada pendapat yang berbeda, saya persilahkan. Ini tanda dan gejala shock anafilaksis. Ya, tentunya ini tidak kita harapkan di lokasi vaksinasi. Pertolongannya, ya, ABC, lancarkan jalan nafas, kemudian longgarkan baju ikat pinggang, dan kakinya diangkat lebih tinggi dari jantung. Dan kalau memang perlu disuntik adrenalin, tentunya ini harus ada dokter dan harus perintah dokter yang tidak bisa dilakukan oleh yang bukan tenaga medis. Ya. Ini beberapa penyintas COVID, bila dia sudah pernah terkena, ya seperti saya juga waktu itu, ya maka menurut edaran dari Dirjen P2P harus menunggu 3 bulan. Tapi itu ketentuan itu sejak Februari 21. Yang terbaru ini saya masih belum mengikuti. Atau kalau memang ingin vaksinasi, maka bisa saja konsultasinya ke dokter spesialis penyakit dalam ya, seperti Dr. Erwin ya. Juga penderita diabetes yang boleh divaksin adalah yang terkendali. Ada beberapa syarat-syaratnya, dan bila mungkin Bapak Ibu kadar gula darah, tensi, atau kadar kolesterolnya tidak seperti yang saya presentasikan ini, juga bisa konsul ke dokter penyakit dalam. Pasien hipertensi ini sering sekali Bapak Ibu, ketika mau divaksin tiba-tiba tensinya tinggi, sehingga kemudian saya minta istirahat 30 menit. Kemudian setelah 30 menit tensi lagi, ternyata tensinya menjadi normal. Kemudian ketika saya tanya kenapa, ternyata dia ketakutan untuk divaksin karena sering mendengarkan hoax. Ya. Setelah divaksin, kita tahu bahwa era new normal. New normal is good normal. Nah, saya berharap memang UMAHA ini menjadi motivator dan pendorong. Ya. Jadi kalau Civitas Akademika tidak ada kontraindikasi, maka pimpinan harus memerintahkan untuk vaksinasi. Kemarin memang ada rencana oleh Pak Rektor untuk memvaksinasi ribuan mahasiswa yang ada di UMAHA, dan juga di dalam kompleks itu ada
murid-murid dari SMK 3 kalau saya tidak salah ya, di bawah Yayasan Pendidikan Ma'arif, tentu saja jumlahnya ribuan. Jadi kalau nanti memang jadwalnya sudah ditentukan, Pak Rektor, silahkan saya dihubungi. Saya tentu akan minta backup dari Iluna ya, yang sudah mendistribusikan jutaan vaksin. Jadi vaksinasi ini harus merupakan satu gerakan umaha untuk NKRI. Karena baru pertama kali dalam sejarah umat manusia, vaksin diproses hanya dalam waktu yang singkat. Marilah kita menjadi bagian dari sejarah vaksinasi terhadap COVID-19. Apabila ada yang menolak, mari kita diskusikan. Tentunya melalui satu pertimbangan ilmiah ya. Nah, tentang varian. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa ada varian? Jadi sebenarnya virus itu juga ingin hidup. Seperti tadi Pak Rektor sampaikan di kata pembukaan tadi. Ya, saya ingin hidup berdamai dengan virus. Betul Pak Rektor, betul. Tapi setelah itu Pak Rektor bilang sama virusnya, wes mulio, ya, pulang ya. Jadi memang virus itu pun ingin hidup sebenarnya, sama seperti kita, ya, sesama makhluk hidup. Walaupun virus itu bukan manusia. Memang masih ada pertentangan di kalangan akademisi, apakah virus itu makhluk hidup atau mati? Karena virus hidup itu kalau dia tidak menemui habitatnya di dalam sel, dia tidak bisa hidup. Ya, dia hanya bisa hidup kalau ada di dalam sel. Karena dia butuh energi, dia butuh makan. Ya. Jadi supaya virusnya itu tetap survive, maka virus ini melakukan satu proses namanya proses mutasi. Nah, dari proses mutasi itu timbullah yang namanya varian virus. Nah, beberapa perbedaan varian ini dengan asalnya dari kecepatan penularan. Contohnya, Omikron ini dikatakan 5 kali lebih cepat menular dari varian-varian sebelumnya. Ya, kemudian masa inkubasinya juga mungkin ada perbedaan dan juga tingkat keparahan penyakitnya. Tapi juga saya melihat bahwa ini karena vaksinasi secara buatan itu tadi dan juga dari banyaknya orang-orang yang sudah terinfeksi. Karena orang-orang yang sudah terinfeksi dan sembuh itu dia akan menghasilkan kekebalan alami. Nah, bersama dengan vaksinasi yang menghasilkan kekebalan buatan, maka herd immunity ini bisa segera dicapai. Tidak harus 100%, Bapak Ibu yang saya hormati. Herd immunity tidak harus 100%. Ini saya kira tentang infodemik yang menurut WHO bisa lebih berbahaya dari penyakitnya sendiri. Mohon izin Pak Raymond. Ya, siap. Kurang 5 menit. Siap. Jadi infodemik ini justru sangat berbahaya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang seperti tadi dibilang sama Dr. Erwin, kadang-kadang orang itu menjadi ketakutan. Pak Rektor tadi di awal ya, orang-orang itu karena ketakutannya ya tidak mengerti tentang penyakitnya ini, kemudian karena ketakutannya itu menjadi lebih berat. Itulah yang dibilang tentang infodemik. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Erwin sebagai pembicara terdahulu bahwa kuncinya ada di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan dari infeksi terhadap COVID-19 ini. Demikian penyampaian saya, Bapak Ibu yang saya hormati, guru besar yang saya hormati, rekan-rekan sejawat medik yang saya hormati, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Saya persilahkan Dr. Lila. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Dr. Raymond Runtuh yang telah menyampaikan paparan materinya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya izinkan kami untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat dan mungkin nanti Bapak Ibu yang bertanya secara langsung juga kami persilahkan. Mohon izin, ada 2 pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom. Yang pertama yaitu dari Bapak Agus Wanar Sukri. Pak Dokter, jenis virus COVID-19, apakah jenis Delta atau Omikron, dapat terdeteksi oleh tes PCR? Mohon informasinya. Kami persilahkan mungkin dari Dr. Erwin terlebih dahulu yang memberikan
jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ya, Agus. baik, terima kasih. Yang jelas sampai hari ini hasil pemeriksaan PCR bisa untuk mendeteksi Delta atau Omikron. Artinya gini, kalau ada pasien yang kebetulan terinfeksi Delta atau Omikron, PCR-nya bisa dideteksi, PCR-nya. Tapi untuk melakukan deteksi variannya, kita perlu alat yang namanya WGS, Whole Genome Sequencing. Dan itu perlu alat yang lebih canggih dan biayanya mahal dan nggak mungkin akan dilakukan pada semua pasien. Sehingga biasanya Kementerian Kesehatan membuat angka proporsional, misalkan untuk Jawa Timur karena kasusnya sekian, maka hanya 197 target untuk pemeriksaan whole genome sequencing untuk menentukan variannya apa. Ya, tapi karena data di Institute of Tropical Disease menyebutkan bahwa 90% yang dites PCR-nya positif itu Omikron, maka kebijakan yang kita implementasikan di lapangan ya, wis nggak perlu menunggu hasil varian Omikron apa Delta, yang penting begitu PCR positif maka tata laksana sudah bisa kita berikan. Baik itu tata laksana menyangkut tracing, testing, itu kan standar bahwa apapun variannya ya tetap kalau bisa tracingnya 1:15 misalnya. Kemudian yang kedua terkait dengan treatment nggak ada beda. Kalau kasusnya ringan ya silakan untuk isolasi terpusat atau isolasi mandiri. Tapi kalau sedang berat bisa kita bantu di rumah sakit. Jadi pada prinsipnya PCR hari ini masih cukup untuk bisa mendeteksi meskipun tidak berupa varian, tapi minimal bisa mendeteksi untuk PCR-nya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Erwin yang telah memberikan saran. Bagaimana ada tambahan untuk Bapak Dr. Raymond Runtu melengkapi jawaban dari Dr. Erwin? Siap Bu Dokter, terima kasih Prof. Agus. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Dr. Erwin bahwa baik Delta ataupun Omikron dengan PCR bisa terdeteksi. Kebetulan di rumah sakit kami punya mesin PCR. Jadi begitu ada gejala pasien itu, mereka datang ke rumah sakit kami dan dilakukan tes PCR, PCR-nya positif. Ya, kita hanya bersyukur bahwa yang di Malang ini khususnya datang ke rumah sakit kami, pasien-pasiennya itu rata-rata gejalanya ringan. Kita bersyukur pada Gusti Allah bahwa pasien-pasien itu gejalanya ringan. Tidak seperti waktu bulan Juli, Juni, Agustus. Di Malang suasana sangat mencekam waktu itu. Kami sebagai staf rumah sakit harus pontang-panting menghadapi situasi waktu itu. Tapi sekarang puji syukur pada Tuhan bahwa situasinya sangat berbeda. Ya, sehingga ketika keluar hasil positif, maka rata-rata pasien itu tidak terlalu tampak gugup. Karena memang mereka seperti orang sehat. Datang ke rumah sakit kami, mereka seperti orang sehat. Hanya, ketika ditanya, positifnya varian apa, maka PCR biasa tidak bisa. Kami harus melakukannya dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Erwin, whole genome sequencing. Jadi, apa yang dideteksi? Yang dideteksi itu adalah urutan basanya yang terdapat pada RNA. Karena virus ini adalah tipe RNA, maka RNA itu harus dijadikan DNA dulu oleh satu enzim yang ada dalam proses PCR ini, kemudian dia baru deteksi. Yang dideteksi adalah susunan basa-basanya, artinya zat-zat yang menyusun pada virus itulah yang dideteksi dengan metode whole genome sequencing tadi. Baru kemudian bisa dilihat, oh ini Delta, ini Alpha, ini Omikron. Ya, tapi tadi kebijakan pimpinan Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur menyatakan sudah karena gejalanya hampir mirip dan juga oleh
oleh akademisi mengatakan tata laksananya juga hampir mirip, maka kita tidak perlu lagi terlalu memfokuskan apakah ini delta atau omikron, karena tata laksananya memang tidak jauh berbeda, ya, karena mereka memang merupakan satu keluarga dari taksonomi virus, itu merupakan satu keluarga influenza. Karena itu kan beberapa pakar memprediksi bahwa kelak nantinya penyakit ini akan menjadi endemis. Endemis itu artinya dia tetap ada, tapi tidak ada lonjakan-lonjakan, tidak ada wabah. Beda kalau pandemi. Kalau pandemi itu dia terjadinya seluruh dunia. Pan itu artinya global. Begitu tambahan saya, Bu Dr. Lila. Matur nuwun. Terima kasih, sangat lengkap jawaban dari para dokter yang sangat handal pada malam hari ini. Memang pakar beliau dalam hal penanganan COVID varian Omicron tentunya. Dan kita semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Itu doa kami kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara WID yang ke-73. Baik, pertanyaan yang kedua dari dosen Umaha, Bapak Aksan. Dan mungkin tadi ada slide di data presentasi vaksin itu 106%, gitu ya Pak Dr. Erwin, di daerah Mojokerto. Apakah itu benar 100% dan apa artinya? Atau memang ada hal yang lain yang kan biasanya 100%, tapi ini melebihi dari 100%. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Inilah. Jadi data yang di situ adalah data yang mencatat kinerja dari kabupaten kota tersebut. Kinerja untuk vaksin maksudnya. Artinya apa? Anggap aja kita mau berandai-andai. Mojokerto itu penduduknya misalkan 1 juta. 1 juta itu penduduk asli dengan NIK Mojokerto. Tapi kan di situ ada pendatang. Ada yang domisili di sana tapi KTP-nya KTP dari luar Mojokerto. Ketika di situ dilakukan penyuntikan, maka kinerjanya ikut Mojokerto. Sehingga sangat mungkin Mojokerto udah 100%, warganya tersuntik vaksin, tapi ditambah dengan warga-warga di sekitar Mojokerto, misalkan di daerah di situ kan ada kota ya, misalkan orang Kabupaten Mojokerto disuntik di kota, itu akan memberikan tambahan nilai kinerja. Jadi 106% itu artinya kinerja Mojokerto itu sudah melebihi dari injeksi vaksin untuk warganya sendiri. Jadi warganya sekitar juga dibantu untuk injeksi vaksin. Ini bisa terjadi karena kadang-kadang di daerah kota-kota besar itu kan ada serbuan-serbuan. Misalkan di Surabaya ada serbuan dari TNI, Polri. Itu kadang-kadang warga luar dari Surabaya pun vaksin di situ, sehingga seakan-akan kelihatannya lebih dari 100%. Itu hanya masalah administratif aja. Saya kira itu, Lila. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Dr. Erwin. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang bertanya secara raise hand kami persilahkan. Dan Bapak Ibu yang hadir, mohon kiranya tidak lupa mengisi link absensi, karena dari link absensi tersebut akan mendapatkan sertifikat secara langsung untuk kegiatan WID malam hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara raise hand. Ini ada dari Fakultas Ilmu Kesehatan Umaha, karena di sini juga terkait dengan masalah kesehatan dan juga harapannya para akademisi ini bisa berkontribusi terhadap penanggulangan dari varian baru yaitu Omicron ini. Di sini ada Bu Titik Sundari, mungkin bisa memberikan pandangan atau pertanyaan ataupun apa yang sudah dilakukan
di UMAHA, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, dan kita juga memiliki Satgas COVID Dr. Erwin di lingkungan UMAHA, kiranya sudah mempersiapkan tata laksana terkait dengan penanggulangan COVID-19. Kemudian ada Pak Bambang Panji, ada juga Bapak Ibu yang lain yang kiranya ingin menanyakan terkait dengan masalah penanggulangan COVID-19. Kami persilahkan. Saya, Bu. Baik, kami persilahkan Bapak Presiden Atri dan Rektor UMAHA. Menyambung apa rencana yang akan kita laksanakan, yaitu vaksinasi. Kami memang sudah ada rencana itu, karena sebelumnya di komplek kami, di kampus kami itu sudah diselenggarakan 2 kali, yaitu vaksinasi. Yang pertama 6.000, yang kedua 6.000. Nah, kemudian yang rencananya yang ketiga ini kita akan rencanakan. Yang pertama dan kedua itu kemarin penyelenggaranya adalah dari Kapolda, kemudian Pangdam, dan tempatnya di kampus UMAHA yang dilaksanakan oleh SMP, dilaksanakan oleh SMK. Nah, rencana kami untuk yang booster ini itu kita akan laksanakan yaitu UMAHA. Namun kami sudah konsultasi dengan Dr. Hidayatullah sebagai pembina UMAHA dan juga sudah kepala Rumah Sakit Siti Hajar. Itu kita ada persoalan KIPI yang tadi disampaikan oleh Pak Raymond. Persoalan KIPI yaitu ketika pas ada vaksinasi kemudian ada infeksi atau apa namanya, karena saya baru tahu tadi KIPI itu apa, sehingga nanti itu kalau akunnya itu tidak di kita di Puskesmas Taman atau di Sidoarjo atau di Siti Hajar, itu nanti kita kesulitan karena akun dalam vaksin itu sudah saya konfirmasikan ternyata ada di Rumah Sakit Siti Anwar, ya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kemudian oleh pembina menyampaikan nanti kita mintakan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk diselenggarakan di UMAHA. Tapi setelah saya cek ternyata nggak gampang 6.000 orang itu. Kita perlu 30 nakes yang kemarin itu kita libatkan, dan juga untuk tim IT-nya saja 30 orang yang harus kita kerahkan melayani itu. Tentu kita harus latih itu. Kita ada pelatihan IT-nya, untuk account, dan termasuk antisipasi KIPI yang tadi dimaksud. Nah, maka oleh pembina kami diminta membuat surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, nanti tembusannya ke Bukhov. Jadi nanti kita akan laksanakan setelah mahasiswa masuk. Tapi ternyata sekarang makin mencuat sehingga kami harus membuat mahasiswa tidak masuk, yaitu mahasiswa online dalam pembelajarannya. Setelah bulan Maret mungkin kita akan bisa lakukan. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, kalau kita undur acara itu Maret atau April ketika sudah melandai, apa ini ada manfaatnya? Itu satu. Kemudian yang kedua, katanya booster ini berlimpah. Nah, jadi kalau nanti minta ke Dinas Kesehatan itu pasti akan dikasih. Karena itu banyak yang sekarang masih tidak optimal di dalam sosialisasi maupun pelaksanaan vaksinasi booster. Nah, ini pertanyaan saya untuk kedua beliau. Nanti bisa kita konkretkan kalau memang ini bisa masih ada manfaatnya ya kita laksanakan. Tapi tentu kami harus lakukan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan untuk antisipasi KIPI-nya, pelatihan untuk akunnya, dan lain-lain. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak Rektor, Bapak Presiden Atri. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Dr. Erwin terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih.
yang disampaikan Pak Dr. Ahmad Fatoni Rodri itu penting sekali terkait dengan vaksinasi. Yang perlu kita jelaskan sebagai berikut. Nomor 1, mahasiswa pada prinsipnya kalau bisa tidak perlu menunggu Maret-April. Artinya kalau bisa saat ini divaksin yang ketiga itu lebih baik. Meskipun tidak harus melalui serbuan atau kolektif. Karena teman-teman puskesmas di masing-masing area tempat mahasiswa tinggal itu sebetulnya sudah memberikan fasilitas juga. Sehingga nanti misalkan ada mahasiswa yang tinggal di Surabaya, ya mungkin bisa koordinasi dengan dinkes tempat atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan vaksin. Sehingga dengan begitu kita berhemat waktu. Sehingga mereka-mereka yang punya akses atau indikasi untuk vaksin yang ketiga bisa segera dilengkapi. Yang penting menjadi prasyarat untuk vaksin ketiga adalah 1, usianya 18 tahun. Saya kira udah memenuhi syarat. Yang kedua, yang vaksin primernya Sinovac dan AstraZeneca. Sedangkan di luar vaksin primer itu sementara ditunda dulu karena belum ada regulasi dari Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir adalah jeda dengan vaksin keduanya sudah lebih dari 6 bulan. Ya, tentunya pada saat itu juga kondisi relatif sehat. Sehingga itu yang mungkin bisa menjadi masukan kami supaya jangan sampai menunggu Maret-April. Karena gimana pun pada saat melandai ya memang tetap ada manfaatnya. Cuma di era sekarang jadi peak itu kalau bisa lebih awal vaksin yang ketiga jauh lebih baik. Itu usulan kami. Kemudian yang terakhir terkait dengan booster, pada prinsipnya berlimpah itu karena statement dari Kementerian Kesehatan yang menghitung secara nasional bahwa vaksinnya cukup. Sehingga nanti tugas kami sebetulnya lebih condong pada kalau kinerja kita melakukan vaksin itu baik, artinya cepat, maka vaksin itu akan segera digelontor lagi oleh pusat. Sehingga penggelontoran itu juga tergantung dari kecepatan kita untuk melakukan vaksinasi. Jadi, monggo semua untuk dimaksimalkan, karena pada prinsipnya secara nasional vaksin itu cukup, sehingga tinggal gimana kita memaksimalkan injeksi vaksin yang ketiga itu tentunya tidak harus melalui kolektif, dimanapun sebetulnya mereka bisa mendapatkan akses itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Sungguh luar biasa ya Bapak Rektor Gayung Bersambut, mungkin bisa dirundingkan dengan Satgas COVID Umaha, Bapak Rektor, untuk bisa melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan kriteria yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Erwin. Mungkin itu. Ada tambahan dari Dr. Raymond? Ada, Nyun Sewu, Ibu Dr. Lila. Jadi Nyun Sewu Pak Rektor, jadi mengenai waktu saya kira sudah jelas, kalau bisa sesegera mungkin. Tentang Piker, akun Piker itu ternyata setelah saya tanyakan dengan RSSA di Malang, vaksin itu bisa dilakukan realokasi. Jadi nanti ketika dilakukan realokasi, maka Pikernya akan beralih ke tempat yang menerima realokasi. Dan dalam hal ini harus vaskes pemerintah. Jadi kalau misalnya Umaha ini berdekatan dengan puskesmas taman, maka nanti dari provinsi itu biasanya ngedrop ke Dinkes Surabaya, kemudian Dinkes Surabaya Dinkes Sidoarjo, kemudian ke puskesmas taman. Sehingga akun Pikernya itu adalah milik puskesmas setempat. Sehingga bila nanti ya Nyun Sewu, semoga tidak ada KIPI, itu bisa dilakukan atau melapornya ke puskesmas. Jadi tidak ada masalah. Mengenai orang-orang staf IT yang harus dilatih, itu tidak lama Pak Rektor, karena kalau booster itu peduli lindunginya semua data demografi sudah ada. Beda dengan kalau dia vaksin pertama. Kalau vaksin pertama itu masih ngetik Pak Rektor. Masukkan data nama, umur, alamat.
nomor bla 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 bla, agak lama. Tapi kalau sudah vaksin kedua, apalagi booster, itu sudah jauh lebih cepat. Ya, dan kami kemarin sudah mengalami sendiri ketika di BG Junction itu 1.500-an, kemudian di Universitas Widya Mandala sekitar 500-an, semuanya booster, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Jadi kalau misalnya target Pak Rektor sekitar 6.000, monggo nanti Pak Rektor bisa berkirim surat ke Kadinkes Sidoarjo dan kemudian juga ke Kadinkes Provinsi Dr. Erwin supaya bisa mendapatkan vaksin. Jadi saya setuju sekali dengan pernyataan Kadinkes tadi bahwa vaksin booster ini berlimpah, ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Karena kalau tidak salah di Jawa Timur tadi, kalau saya lihat data dari Kadinkes itu masih di bawah 10% untuk booster itu. Demikian, Bu Dr. Lila. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Raymond yang telah memberikan jawabannya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, mohon izin. Ada yang bertanya terkait dengan vaksin yang diberikan kepada anak-anak. Nah, tetapi anak tersebut pernah sakit HELA atau kejang-kejang. Apakah boleh divaksin? Ini pertanyaan untuk ditujukan kepada Pak Raymond mungkin ya, terkait dengan ini penyakit. Jadi anak-anak yang pernah sakitnya adalah HELA atau kejang-kejang, apakah boleh divaksin? Ya, terima kasih. Sakit HELA, apa itu ya HELA? Ini sebentar. Di chat ini ada pertanyaan. Iya, sakit HELA atau kejang-kejang. Mungkin saya belum paham HELA-nya ya. Mungkin nanti Dr. Erwin. Tapi kalau kejang-kejang, saya memang tidak merekomendasikan kalau ada pasien seperti itu. Ya, kemarin kami rumah sakit kami melakukan vaksinasi di SD Muhammadiyah di Malang ya. Dosis pertama dan dosis kedua itu semuanya timnya dari rumah sakit kami dan tidak ada masalah. Kami tidak menjumpai yang ada riwayat kejang, tapi andai kata ada riwayat kejang, saya akan mengatakan silakan berkonsultasi dengan dokter spesialis anak dulu. Kalau nanti diberikan rekomendasi baru kami terima. Tapi kalau tidak ada rekomendasi dari spesialis anak dan ada riwayat kejang, kami menyarankan untuk ditunda dulu. Demikian, mungkin Dr. Erwin sebagai internis bisa memberikan saran yang lebih baik. Monggo. Ya, baik. Sebetulnya filosofi dari vaksin itu sederhana. Artinya kalau tidak ada kontraindikasi absolut, silakan diberikan. Artinya kita sebetulnya mempermudah. Dulu awal kita melaunching program vaksin itu kan banyak sekali. Hipertensi, nggak boleh, diabetes, nggak boleh. Tapi setelah jurnal-jurnal terbaru ini terbit, ternyata relatif aman sebetulnya. Sehingga kita hanya tidak merekomendasikan vaksin pada saat vaksin itu pada pasien itu ada infeksi. Jadi misalkan saat itu demam, ya kita nggak bisa memvaksin saat itu. Atau pada serangan-serangan penyakit yang sifatnya akut, kita hindari. Tapi kalau situasinya sebetulnya hanya riwayat, tapi setelah itu kejangnya sudah lama tidak timbul lagi, ya tentunya relatif harusnya nggak ada masalah. Cuma prinsip kehati-hatian dari Dr. Raymond itu penting. Sehingga meskipun kita dalam tanda kutip secara awam itu nganggap aman, tapi rekomendasi dokter spesialis anak mungkin banyak membantu. Sehingga dengan begitu isunya vaksin itu kan dua, isu ilmiah sama isu sosial. Kadang-kadang ilmiahnya selesai, tapi begitu ada yang mohon maaf, ada KIPI, kadang-kadang terus di blow up. Setelah di blow up terkesan bahwa vaksin itu berbahaya, padahal
data di tempat kami KIPI itu kurang lebih 0,0 sekian persen, sehingga sangat-sangat kecil sekali. Tapi karena aspek sosial seringkali terblow up ke media sehingga membuat kadang-kadang salah paham di masyarakat. Tapi saya setuju dengan Dr. Raymond, silahkan dipertimbangkan ulang. Yang penting kita minta bantuan yang expert, terutama kalau pasien anak itu tentunya dokter spesialis anak yang bisa bantu untuk memberikan asupan supaya nanti betul-betul real di lapangan semuanya nyaman dengan isu vaksin yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Sama-sama. Bu Elfrada sudah puas ya dengan jawaban dari pakar kedua dokter yang telah memberikan ilmu baru bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membuka wawasan untuk kita semuanya. Baik, kami masih memberikan waktu kepada peserta untuk memberikan pertanyaan, baik secara raise hand ataupun lewat chat, sebelum kita akan mengakhiri sesi diskusi kita pada malam hari ini. Kami masih menunggu jawab pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa kami tunggu untuk disampaikan kepada kedua pemateri kita. Ini ada Bu Titik, mungkin belum ada Pak Solihuddin dari Umaha, kemudian Bapak Ibu yang lain. Sambil menunggu pertanyaan, izinkan kami menyampaikan sedikit tulisannya untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Nah, apalagi yang memang sekarang ini terkait dengan pengalaman pribadi dokter. Jadi karena anak-anak kami itu sudah melakukan vaksinasi lengkap ya 2, tetapi memang ada beberapa temannya begitu yang terpapar. Nah, ini bagaimana membangkitkan ya, memberikan edukasi yang menurut saya tidak mudah karena merasa bahwa vaksinnya sudah lengkap begitu. Ini usia-usia di tingkat sekolah menengah pertama begitu. Nah, ini mungkin punya trik apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk memberikan edukasi yang bisa menimbulkan rasa nyaman, tidak down begitu, karena kalau terkait dengan proses pembelajaran yang harus diubah melalui daring yang awalnya bisa tatap muka. Nah, ini mungkin dari kedua pakar dokter ini bisa memberikan pencerahan kepada kami selaku orang tua jika memang kita dihadapkan pada anak-anak kita yang sudah vaksin intinya, tapi salah satu dari temannya itu ada yang positif. Itu yang kami alami begitu, dokter. Harus seperti apa memberikan motivasi ataupun edukasinya. Matur nuwun. Bu Lila. Iya. Jadi yang ditanyakan adalah satu kelompok gitu ya, satu kelompok anak sekolah, di mana salah satunya ada yang positif ya, meskipun sudah vaksin 2 kali gitu. Betul, dokter. Oke, gini. Pada prinsipnya, pertanyaannya saya buat lebih sederhana. Apakah individu yang sudah divaksin itu bisa terpapar? Jawabannya bisa. Ya. Jadi nggak ada jaminan orang yang sudah divaksin nggak bisa terpapar. Tetap bisa terpapar kalau prokesnya nggak dipakai. Cuma yang jadi penekanan adalah yang sudah divaksin cenderung manifestasinya lebih ringan dibanding yang belum divaksin. Sehingga tetap aja vaksin tidak menjadi halangan untuk terpapar lagi, tapi minimal bisa mengurangi resiko menjadi berat. Sehingga tugas kita tetap mendorong vaksinasi menjadi kunci salah satunya terkait dengan pengendalian COVID selain 6M, 3T, dan yang terakhir vaksinasi. Itu kira-kira motivasi yang bisa kita berikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Erwin pencerahannya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Raymond? Ya, terima kasih Bu Dokter. Jadi ini untuk orang-orang tua. Kami juga di Malang menghadapi seperti itu.
Jadi orang-orang tua itu seperti kewalahan ya ketika di kelompok teman-temannya yang sudah vaksin ya ternyata terinfeksi. Tapi sekali lagi gejalanya sangat ringan. Ya. Ketika bertanya kepada kami, sama jawaban saya seperti Dr. Erwin tadi. Vaksinasi tidak bisa menjamin 100%. Tapi vaksinasi yang dilakukan sudah pada jalan yang benar. Sudah pada track yang benar. Tapi dia tidak bisa menjamin 100%. Karena itu vaksinasi itu harus bersama-sama dengan tadi yang disampaikan. 6M, 7M, atau mungkin berapa M itu ya, banyak itu ya. Dan juga 3T. Jadi ya kita sebagai orang tua tidak boleh putus-putusnya memotivasi anak-anak kita. Karena seperti Pak Rektor bilang, memang ini satu generasi yang spesial. Ya. Para guru-guru kita ya, Dr. Erwin ya, Nyun Sewu, kan tidak pernah mengalami seperti ini. Kecuali kalau guru-guru kita ada yang pernah hidup di tahun 1920-an ya, waktu flu Spanyol itu ya, yang waktu itu juga sudah ada masker tapi bentuknya seperti paruh burung. Tapi sebagian besar dosen-dosen kita, guru-guru kita itu juga belum pernah pada situasi seperti ini. Sehingga generasi kita ini suatu generasi yang istimewa. Belajar di kampus juga belajar di rumah. Kan belum pernah sebelumnya. Jadi kita sebagai orang tua terus harus memotivasi. Tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa. Ya inilah yang namanya new normal. Ya ini salah satu yang kita rasakan ini new normal. Dan kita bersyukur bahwa Gusti Allah mengizinkan semuanya ini. Dan kalau Gusti Allah mengizinkan, pasti ada jalan keluar yang sudah disediakan oleh Gusti Allah. Matur nuwun, Bu Dokter Lila. Terima kasih atas jawaban dari Dr. Erwin dan Bapak Raymond. Ya, mudah-mudahan kita selaku orang tua tidak pernah putus asa, terus memotivasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat ataupun anak-anak kita terkait dengan virus varian baru yang memang harus kita hadapi. Baik. Izin Bu Lila. Ya. Kami persilakan Bapak Rektor. Ini Surabayaan ini. Benar juga ada yang bilang vaksin itu tidak bisa dijadikan jaminan. Saya bilang, masa? Iya nggak bisa vaksin ini dijadikan jaminan, Pak. Ya. Nah, yang bisa dijadikan jaminan apa? Yang bisa dijadikan jaminan itu ya sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB, itu yang bisa dijadikan jaminan. Oh ya wis karepmu, saya bilang gitu. Tapi ya memang saya alami kan 3 kali, tapi ya masih saja positif. Nah, itu artinya memang itu adalah dari error yang 0,009, 5% ya, yang itu bagian yang tadi alat deteksi tadi itu. Bahwa masih ada celah untuk bisa kena positif. Terima kasih. Semoga kita semuanya juga terjamin tidak kena lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, amin. Semoga selalu sehat. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang sangat saya hormati dan banggakan, tibalah kita akan mengakhiri acara ini dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Erwin dan Bapak Dr. Raymond Runtu yang telah mengisi dengan materi-materi dan diskusi yang sangat hangat pada malam hari ini terkait dengan penanggulangan COVID-19 varian Omikron. Sebelum kita tutup, ada sedikit kesimpulan yang mungkin bisa kita jadikan penyemangat buat kita, bahwa Omikron kini varian baru dari virus corona itu namanya. Mengingatkan kembali pada kita semua supaya jangan lena menghadapi virus corona. Ingatlah, virus corona memang berbahaya, selalu berubah wajah dengan varian-varian baru yang lebih berbahaya. Cara menghadapinya sama, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan ketat di mana dan kapan saja. Olahraga dan jangan lupa vaksin tetap diperlukan. Dan jangan lupa tetap berdoa
agar corona pergi dari bumi kita tercinta. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak MC handal kita, Bapak Sumboko. Saya selaku moderator di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Sumboko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lila yang telah memoderatori acara VID 73 malam hari ini dengan penuh apik dan semangat serta komunikatif. Bersama narasumber kita Bapak Dr. Erwin Astatriono dan Bapak Dr. Raymond F. Runtuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hidup ini tidak ada yang luput dari rasa sakit, ketakutan, maupun penderitaan. Namun dari rasa sakit bisa datang kebijaksanaan. Dan dari ketakutan bisa mendatangkan keberanian. Dari penderitaan juga akan bisa mendatangkan kekuatan jika kita memiliki kebajikan ketahanan. Berpikir positif, ikhlas, dan mensyukuri nikmat ilahi dapat memperkuat sistem imun kita. Pandemi virus corona menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali sampai harga dan tidak kita hargai sampai keduanya hilang. Untuk itu, pelihara kesehatan selagi ada waktu dan ia yang akan mewadahi umur panjang kita. PPKM ataupun lockdown adalah waktu yang tepat untuk mengunci semua kebiasaan buruk dan memulai hidup baru yang lebih baik. Karena virus corona, kita jadi paham artinya rindu dan betapa berharganya sebuah pertemuan. Namun virus corona juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga jarak. Karena yang dekat pun belum tentu jadian. Demikianlah VID malam hari ini dengan tema penanggulangan COVID-19 varian Omikron. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Presiden ADRI, Rektor UMAHA sekaligus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, juga kepada Ketua Dewan Pakar IABI, Bapak Agus Vanarzukri PSD, dan tentu saja narasumber kita, Bapak Dr. Erwin Astatriono, dan Bapak Dr. Raymond F. Runtuh, yang telah memberikan ilmunya sharing kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan kita terhindar dari virus corona dalam berbagai bentuknya. Kami doakan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang barokah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Ibu Lila, dan teman-teman yang ada di belakang sana, yaitu para panitia yang menyelenggarakan acara ini dari awal sampai akhir. Pak Samsi dan teman-temannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada WID 74 minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.